Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan Project Freedom atau proyek kebebasan di Selat Hormuz. Proyek ini bertujuan untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Teluk Persia dan sekitarnya. Langkah ini kembali membawa kawasan tersebut berada di ambang konflik berskala penuh, seiring dengan Iran yang berupaya menegaskan kembali blokade yang dilakukan pihaknya. Trump mengatakan proyek kebebasan akan dimulai pada Senin pagi waktu Timur Tengah. Proyek ini adalah upaya untuk membantu perusahaan dan negara netral yang tak bersalah yang meminta Amerika Serikat untuk membebaskan kapal mereka dari Selat Hormuz. Melalui akun Truth Socialnya, Trump menyebut akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memandu kapal dan awak keluar dari Selat Hormuz hingga kawasan kembali aman. Ia mengatakan ini adalah tindakan kemanusiaan atas nama Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, dan khususnya Iran. Banyak dari kapal-kapal ini kekurangan makanan dan segala sesuatu yang diperlukan. Jika proses kemanusiaan ini diganggu, maka harus ditangani dengan tegas. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut bahwa blokade yang dilakukan Amerika Serikat telah berdampak besar ke ekonomi Iran. Ia menyebut Amerika Serikat telah menyekik perekonomian Iran dengan memberlakukan blokade. Iran juga dinilai tidak lagi mampu membayar tentara mereka dengan kondisi ekonomi yang porak-poranda. And I can tell you that we are suffocating the regime and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade and it is in all parts of government. All hands on deck. President Trump has made the world safe. He said Iran cannot have a nuclear weapon. They have to turn over their nuclear, their enriched uranium. He's wiped out their Air Force, wiped out their Navy, wiped out their factories, but that they are the largest state sponsor of terrorism, and China has been financing them with their energy purchases, and we've been encouraging them not to. And that is a topic of ongoing discussion. Menanggapi rencana Trump terkait proyek kebebasan, Parlemen Iran memberikan reaksi keras. Pihak Teheran menegaskan kehadiran militer Amerika Serikat di Selat Hormuz tidak akan ditoleransi. Iran dengan tegas menolak semua cara negosiasi Amerika Serikat, termasuk dengan memblokade Selat Hormuz. Iran menilai pendekatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan negara. Teheran menegaskan tak akan tunduk pada dominasi dan justru menuntut kompensasi atas serangan yang terjadi. پیگیرش هست در حوزه روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و رعایت اصل حاکمیت ملی کشورها سازگار نیست. یعنی تسلیم. هیچ کشوری آمادگی نداره برای اینکه بخواد تسلیم زورگویی و اشغال و هژمونی کشور دیگری بشه، ضمن که این دوران هم گذشته. Militer Iran juga menegaskan pasukan asing yang mendekati atau memasuki Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. Komandan Markas Besar Militer Iran, Maijen Ali Abdullahi, menyatakan Selat Hormuz berada di bawah kendali militer Iran. Kapal-kapal yang akan keluar atau masuk Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan militer Iran. Dalam pernyataan yang dibacakan presenter TV Iran, Maijen Ali peringatkan pasukan bersenjata asing terutama militer Amerika yang mencoba masuk perairan Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می‌کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می‌کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی اعلام کرد هشدار می‌دهیم هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشد مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menyampaikan bahwa saat ini Iran tengah dalam upaya untuk penghentian total permusuhan. توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان یکی از تفاهم‌هایی بود که در تفاهم آتش‌بس 19 فروردین
حاصل شد، علیرغم اینکه طرف مقابل در ابتدا مدعی بود که چنین چیزی نیست، بعداً صحه گذاشته شد بهش. این امر به این دلیل هست که اولا تحولات منطقه بله به همدیگه مرتبط هست، ثانیاً آنچه که در لبنان اتفاق افتاد ما نمیتوانیم جدا بکنیم از آنچه که در کل منطقه حادث شد و بر این اساس در هر توافقی علل اصول باید موضوع خاتمه جنگ در لبنان هم مد نظر باشه. فکر میکنم زمان اون رسیده که کشورهای اروپایی با شجاعت نتیجه تبعیت کورکورانه از سیاست‌های غیرقانونی آمریکا رو ببینند و تصمیم بگیرند که رویکرد مستقل‌تری نسبت به تحولات بین‌المللی از جمله در غرب آسیا و در رابطه با موضوعات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ بکنند. Iran telah mengajukan proposal balasan yang berisi 14 poin kepada Amerika Serikat. Proposal tersebut sebagai tanggapan atas proposal berisi 9 poin dari Amerika Serikat. 14 poin tersebut meliputi penyelesaian konflik dalam 30 hari, penolakan gencatan senjata sementara, pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian blokade laut Amerika Serikat, pencabutan sanksi ekonomi, pencairan aset Iran yang dibekukan, jaminan tidak ada serangan di masa depan. Iran juga meminta penarikan pasukan Amerika Serikat, kompensasi perang, penghentian konflik di Lebanon, mekanisme baru Selat Hormuz, tenggat waktu negosiasi selama 1 bulan, penyelesaian permanen konflik regional, dan negosiasi lanjutan program nuklir yang setara. Peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauziah Cempaka Timur menyampaikan, proyek kebebasan yang diluncurkan Donald Trump ini merupakan bentuk proposal yang ia tawarkan untuk Selat Hormuz. Ia meyakini saat ini Iran pun juga tengah mempertimbangkan Amerika Serikat melalui proyek kebebasan yang diberlakukan di Selat Hormuz. Fauziah menambahkan, proyek kebebasan oleh Donald Trump bisa menciptakan deeskalasi. Namun begitu, proyek ini juga sangat riskan dengan pelanggaran. Dalam konteks operasi Project Freedom ini tentu sangat riskan. Artinya di lapangan bisa saja terjadi pelanggaran yang sifatnya mengeskalasi konflik ini nantinya, Mbak. Kalau saya lihat sebenarnya saat ini semua pihak termasuk terlebih Iran sudah memberikan 14 proposal, dan ini sebenarnya ketika statement Project Freedom ini diberikan oleh Amerika Serikat, ini sebenarnya bentuk yang lebih terdeeskalasi, Mbak. Jadi saya melihat sebenarnya mekanisme saat ini pun Iran sedang mendiskusikan dengan Oman, misalnya secara bilateral, diskusi lebih teknis dan mekanisme yang lebih operasional di lapangan terkait dengan pelayaran yang melewati Selat Hormuz ini. Jadi menurut saya sebenarnya ini dua belah pihak sedang memberikan proposalnya di atas kertas terkait Selat Hormuz. Dan kita tahu sebenarnya kedua belah pihak tentu memberikan mekanisme yang paling nyaman dan paling bisa diterima oleh kedua belah pihak, kedua negara begitu. Nah, dalam konteks ini Amerika memberikan melalui operasi Project Freedom, dan Iran mungkin nanti akan bersama dengan Oman dengan mekanisme yang lain, Mbak. Sementara, peneliti ASEAN Middle East Center, Pizarro Ghazali menyebut, proyek kebebasan yang diluncurkan Amerika Serikat tidak berdasarkan dengan kemanusiaan. Proyek itu justru disebut-sebut dapat menimbulkan eskalasi perang baru yang lebih besar. Amerika juga tidak melibatkan Iran dalam misi kemanusiaan yang digadang-gadangnya ada dalam proyek kebebasan. Proyek ini juga disinyalir dapat menjadi alat provokasi untuk menyerang balik Iran dengan strategi membebaskan kapal negara netral di Selat Hormuz. Pertama, saya tidak percaya itu proyek yang dilakukan oleh Trump itu quote and quote itu berdasarkan kemanusiaan seperti itu ya. Karena tindakan seperti ini yang disebut oleh Washington sebagai evakuasi paksa itu dilakukan tanpa koordinasi dengan Iran. Trump kita mengetahui dia mengatakan terjadi komunikasi yang produktif kepada Iran, dan kemudian dia sangat confident untuk melakukan upaya untuk penyelamatan kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz. Tetapi kan tidak lama kemudian faksi Qatamul Anbiya, faksi militer dari Iran itu kemudian membantah
dan dia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Trump itu sama saja memicu eskalasi baru dan itu sebuah pelanggaran terhadap militer senjata. Saya lihat niat Trump itu lebih kepada provokasi. Dia ingin kemudian melakukan provokasi kepada Iran dengan kemudian masuk kepada Selat Hormuz dengan tujuan katanya menyelamatkan kapal-kapal tersebut agar kemudian ada serangan, ada kemudian respon dari Iran melakukan serangan kepada Amerika Serikat dan itu bisa dijustifikasi oleh Trump bahwa itu tindakan peperangan kepada Amerika Serikat. Itu tindakan serangan kepada Amerika Serikat dan ini nanti bisa dijual kepada Kongres bahwa Amerika Serikat telah diserang oleh Iran dan kemudian Kongres bisa mengeluarkan green light agar Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran. Karena menurut saya ini bukan presiden baru kalau kita melihat polusi Amerika Serikat. Tahun 64 ketika kemudian ada terjadi perang Vietnam, jangan lupa ini sama polanya seperti ini. Satu hari setelah Donald Trump mengumumkan rencana proyek kebebasan, Pusat Informasi Maritim Gabungan menyatakan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan zona keamanannya. Zona itu di sebelah selatan rute pelayaran umum. Dan Amerika Serikat juga mendesak para pelaut untuk berkoordinasi erat dengan otoritas Oman karena antisipasi volume lalu lintas yang tinggi.